pada pembahasan video ini saya akan memaparkan hasil kasus yang telah saya analisis, yakni yang berjudul Pengaruh Teknologi Finansial Terhadap Strategi Perbankan, Studi Kasus Bank OCBC. Selamat menonton! A few moments later. Jadi, apa sih itu vintage? Vintage merupakan singkatan dari Financial Technology dan Teknologi Finansial, di mana vintage ini merupakan suatu inovasi teknologi yang dikembangkan dalam bidang finansial sehingga memudahkan transaksi agar lebih efektif, cepat, dan akurat. Dan juga penggunaan teknologi baru ini itu bisa memperbaiki, mengoptimalkan, dan menciptakan kemudahan transaksi yang lebih efisien dan juga inovatif. Nah, dengan adanya vintage ini itu mendapatkan suatu solusi baru karena bisa memudahkan transaksi, baik itu juga investasi, pinjaman, ataupun asuransi. Nah, dengan adanya vintage itu membawakan dampak bagi si perusahaan atau juga para bisnis yang menjalankan metode vintage. Nah, jadi apa sih manfaat dari adanya vintage tersebut? Yang pertama, itu membuat transaksi keuangan jadi lebih mudah. Nah, seorang nasabah itu tidak perlu lagi jauh-jauh pergi ke bank untuk melakukan transfer atau lain sebagainya, tetapi mereka bisa mengaksesnya di rumah saja melalui model kuota internet dan juga smartphone mereka. Nah, lalu yang kedua, akses pendanaan bisa lebih baik. Dengan berkembangnya vintage ini, makin banyak orang yang lebih tahu sehingga ini bisa menjangkau kalangan masyarakat banyak. Nah, dengan hal ini itu mengakibatkan semakin banyak cara mereka bisa memahami dan mereka bisa mendapatkan bantuan pendanaan untuk menunjang kebutuhan mereka sehari-hari. Nah, lalu yang ketiga itu tarif hidup masyarakat meningkat. Nah, karena adanya poin kedua tadi tersebut, maka bisa meningkatkan tarif hidup masyarakat mereka. Dari pendanaan yang mereka dapat itu bisa memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari dengan menggunakannya dengan lebih baik lagi. Nah, pasti kita nggak asing lagi ya dengan namanya itu bank. Nah, teman-teman pasti tahu bank itu apa sih? Bank itu merupakan suatu lembaga atau badan keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat, disimpan untuk mendistribusikannya lagi kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Nah, jadi tujuannya ini untuk meningkatkan nilai hidup masyarakat. Bank ini pasti sangat diperlukan pada masyarakat saat ini, tidak hanya saat ini tapi dari dulu. Nah, karena bank ini merupakan suatu tempat keuangan, jadi kita perlu untuk memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari. Nah, perlu kalian ketahui bahwa industri perbankan saat ini itu telah berkembang secara pesat karena mereka itu mengikuti perkembangan era digitalisasi saat ini, di mana persaingan bisnis antar bank itu pasti semakin meningkat dan semakin kencang, baik itu dalam bentuk lokal atau juga dalam bentuk internasional. Nah, jadi setiap perusahaan itu pasti pengen dong punya semangat untuk perusahaannya masing-masing, pasti pengen dong membuat memiliki keinginan tersendiri untuk bisa lebih unggul daripada perusahaan yang lain. Jadi mereka itu pasti pengen perusahaan yang ini tuh harus bisa naik terus dan lebih banyak pelanggan yang masuk ke perusahaan ini, banyak nasabah yang ada di perusahaan ini. Nah, gunanya itu otomatis untuk menguntungkan perusahaan mereka tersebut. Jadi inilah bagaimana cara perusahaan itu bisa menawarkan produk, barang ataupun jasa kepada pelanggan ataupun nasabah yang mereka harus menawarkannya itu dengan memiliki berbagai banyak cara strategi. Nah, contohnya produk atau barang dan jasa yang mereka tawarkan itu harus berkualitas kan, tidak hanya berkualitas saja tapi harus dengan harga yang terjangkau. Nah, tidak hanya itu juga pasti kita berurusan dengan biaya pengirimannya. Nah, itu harus dipikirkan lagi oleh perusahaan. Nah, makanya mereka para perusahaan terus mengadopsi teknologi baru di mana ini menjadi solusi kita sebagai pelanggan atau pengguna untuk membeli barang ataupun melakukan transaksi pada perusahaan tersebut. Dengan perkembangan era digitalisasi saat ini, otomatis perkembangan teknologi juga semakin maju. Nah, kita sebagai pengguna juga jangan lambat atau disebut juga dengan gaptek, tetapi kita harus bisa mengikuti perkembangan zaman. Nah, kita sebagai pengguna juga harus bisa untuk beradaptasi supaya kita bisa mampu mengoperasikan perangkat teknologi itu dengan baik dan benar. Nah, perkembangan teknologi ini juga berdampak nih pada penggunaan uang tunai. Seperti di beberapa negara itu mereka telah mengurangi penggunaan uang tunai, tapi mereka itu lebih
cenderung pada penggunaan uang non tunai. Contohnya seperti saat berbelanja pasti lebih memilih untuk bayar transfer atau mungkin kartu debit. Nah, mengapa demikian? Karena saat ini dengan era zaman sekarang ini penggunaan uang tunai itu dianggap jadi nggak efisien lagi, jadi kurang aman. Ibaratnya penggunaan yang tunai ini itu udah lama, udah berkurang minat masyarakat, dan orang biar lebih fleksibel dan cepat, mereka pasti menggunakan uang non tunai. Sehingga kalau mereka mau beli barang yang mahal juga, mereka pasti langsung tinggal kasih kartu mereka atau transfer saja. Jadi tidak perlu membawa uang cash banyak-banyak mungkin. Begitu juga dengan kita, negara kita pasti setelah menerapkan, walaupun belum 100% menerapkan, tetapi banyak orang apalagi di Jogja ini itu telah menerapkan pembelian barang melalui non tunai. Contohnya seperti kita sebagai anak mahasiswa, nah kita pada umumnya banyak kan lebih saat berbelanja itu memilih membayar untuk via QRIS dibanding uang cash. Nah, itu merupakan dampak perkembangan teknologi di bidang keuangan atau bank. Baik, kita masuk nih ke topik selanjutnya, yang topik intinya yaitu Bank OCBC yang akan kita bahas. Jadi pada Bank OCBC ini mereka itu telah merasakan impact dari perkembangan teknologi ini, yang sebelumnya nasabah hanya bisa melakukan transaksi melalui kantor cabang OCBC atau datang ke kantornya. Tapi sekarang dengan adanya perkembangan zaman ini, dengan era digitalisasi saat ini, Bank OCBC juga beradaptasi untuk mengembangkan suatu inovasi baru pada bank mereka. Jadi mereka itu nasabah Bank OCBC ini bisa mengakses transaksi itu lebih cepat lagi. Jadi tidak perlu lagi keluar datang ke bank cabang terdekat, tetapi mereka bisa mengaksesnya di smartphone mereka dengan melalui modal kuota internet. Gitu. Dari hasil interview dan observasi yang dilakukan terhadap tingkat penggunaan m-banking Bank OCBC, kita dapat melihat bahwa ada 4 kategori yang perlu kita perhatiin. Yang pertama itu ada keunggulan, yang kedua itu ada kelemahan, yang ketiga itu ada peluang, dan yang keempat itu ada ancaman. Apa aja sih dari 4 itu? Apa sih yang harus kita dapat dan apa yang harus kita ketahui? Nah, yang pertama kita akan bahas satu-satu terlebih dahulu, mulai dari keunggulannya. Keunggulan yang kita dapatkan jika kita memakai m-banking, kita tidak perlu lagi repot-repot datang ke bank terdekat atau ke bank OCBC cabang manapun, karena kita bisa mengaksesnya bisa lebih cepat dan lebih mudah, dan juga lebih hemat karena kita tidak perlu kan berjalan atau naik kendaraan yang menghabiskan bensin, tapi kita bisa mengaksesnya di rumah kita aja atau dimanapun kita berada dengan bermodalkan kuota internet dan smartphone kita yang ada di m-banking. Nah, lalu yang kedua, apa sih kelemahan yang kita dapat dari penggunaan m-banking ini? Yang pertama, itu kita seringkali terjadinya adanya gangguan error, dimana kita nggak bisa bertransaksi dan kita itu nggak bisa login, sehingga ini bisa disebabkan oleh jaringan. Nah, ini sering aja terjadi, tapi kita sebagai nasabah harus bisa melakukannya itu lebih berhati-hati lagi dan bisa berpikir kritis setelah ada kejadian masalah tersebut. Lalu yang ketiga itu peluang. Nah, peluangnya itu apa aja? Nah, kita dapat nih dari keunggulan tadi, di mana kita nggak perlu melakukan transaksi di cabang manapun, tidak perlu repot pergi kemanapun, dan tidak perlu mengeluarkan biaya lagi untuk mengeluarkan kantor cabang. Nah, karena kita bisa mengaksesnya di rumah aja. Nah, lalu yang keempat itu ada ancaman. Ancaman apa sih yang dimaksud dalam penggunaan m-banking ini? Nah, ancaman yang dimaksud adalah kita semakin berkembangnya zaman, kita semakin berpikir bahwa ada sisi positif, pasti ada juga sisi negatif. Nah, perkembangan teknologi ini semakin berkembang, maka tindak kejahatan juga semakin berkembang dong, karena mengikuti perkembangan teknologi. Nah, sepertinya contohnya seperti penipuan. Mereka masuk nih, mereka ngechat kita atas namakan Bank OCBC lewat SMS atau WA, mereka ngechat kita dengan memberikan link. Nah, kita sebagai pengguna juga tidak boleh gegabah langsung ngeklik link itu. Siapa tahu itu penipuan dan siapa tahu itu bisa membuat ngehack akun kita, buat data-data kita tuh menjadi hilang, dan kita harus bisa lebih berhati-hati lagi. Nah, itu dia 4 yang dimaksud dari tingkat penggunaan banking itu, apa yang harus kita perhatiin. Nah, untuk meminimalisir terjadinya hal-hal seperti itu, perusahaan perbankan akan selalu hadir untuk mengedukasi nasabah supaya tidak termudah terkena oleh atau terpancing oleh SMS yang mengatasnamakan
bank tersebut atau pihak yang berwajib. Nah, kemudian juga strategi yang diterapkan oleh si perbankan ini rutin melakukan pergantian password PIN atau password selama sebulan sekali supaya menghindari terjadinya akun atau orang yang login dalam akun kita, dan saat melakukan reset password kita harus bisa mengganti password yang angkanya atau isinya itu lebih susah daripada sebelumnya. Dan juga perusahaan akan selalu mengupdate tampilan pada dashboard aplikasi ataupun pada web agar mudah dipahami oleh nasabah ketika mengakses aplikasi ataupun web tersebut. Nah, tampilan yang ditampilkan itu harus kreatif dan juga dikasih perpaduan desain yang lebih menarik agar tidak terlihat kaku dan bosan. Nah, lalu perusahaan perbankan ini juga memiliki strategi, jadi mereka tuh melakukan maintenance rutin terhadap server yang terhubung oleh m-banking si nasabah, supaya menghindari terjadinya ada hacker di akun nasabah tersebut. Nah, dengan era digitalisasi ini, kita mendapatkan perubahan positif, di mana yang dulunya pekerjaan itu secara manual sekarang bisa menjadi digital, lebih meningkat lagi karena adanya bantuan dari teknologi, dan pekerjaan yang metodenya itu manual bisa dipermudahkan karena akibat teknologi tersebut yang menggunakan sistem, sehingga transaksi keuangan yang dulunya hanya bisa dilakukan di kantor sekarang bisa diakses melalui smartphone yang ada pada kita, dan kita lebih dimudahkan dengan adanya pemakaian m-banking. Jadi kesimpulan yang didapat oleh penjelasan ini, kita mengetahui bahwa dengan adanya vintage itu membuat suatu perkembangan teknologi, membuat suatu perusahaan itu bisa berkembang lebih maju dan meningkat lagi. Dan tidak hanya bagi perusahaan, tetapi bagi pelanggan dan juga nasabah membawa banyak dampak untuk mereka. Mereka tidak perlu repot untuk pergi jauh-jauh dan mereka bisa mengakses lebih mudah dan lebih akurat. Nah, oleh sebab itu perkembangan vintage ini menjadi dampak positif bagi era digitalisasi saat ini karena sangat dibutuhkan oleh kita sebagai pengguna, dan kita harus dapat memanfaatkannya dengan lebih baik supaya perkembangan teknologi semakin canggih. Juga kita mendapatkan ilmu pengetahuan baru bagaimana cara kita bisa berkembang sebagai sumber daya manusia yang ada di negara kita khususnya. Sekian video yang bisa dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan, dan semoga video ini bisa bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih, bye-bye!